Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko terhadap dampak virus corona pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu organisasi, aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategis untuk mengelola, dan integrasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya. Selanjutnya itu, virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Akibat virus ini atau virus corona yang mewabah secara luas dan cepat, aktivitas masyarakat yang akhirnya terganggu, baik itu sekolah, kampus yang diliburkan, dan bahkan sebagian besar perusahaan juga terpaksa meliburkan karyawannya, dan baik itu rumah sakit dan lain-lainnya membatasi fasilitasnya. Nah, selanjutnya itu namun teknologi muncul untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan berbagai aplikasi yang tersedia, sehingga resiko-resiko negatif dari dampak COVID tersebut akan menjadi suatu positif. Contohnya yaitu, saya sebagai mahasiswa, sebelum adanya virus ini, saya belajar di rumah. Saya belajar seperti biasanya, tetapi pada saat virus ini menyebar, kami diwajibkan belajar dari rumah dengan menggunakan teknologi baik itu HP, laptop, dan lain-lain sebagainya, dan berbagai aplikasi yang digunakan juga sangat baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mampu mengenal banyak aplikasi-aplikasi tersebut, dan bahkan saya sendiri sebagai mahasiswa mampu menggunakannya dengan baik. Yang selanjutnya itu, contoh yang kedua itu, pada saat kunjungan ke dokter yang biasanya dilakukan secara offline, resiko yang terjadi pada saat ini, virus ini mulai menyebar, kita akan terkena virus tersebut ketika kunjungan tersebut secara offline. Tetapi resiko tersebut membuat kita menggunakan teknologi yang biasanya kita tidak menggunakannya, dan sekarang kita bisa menggunakannya, dan kita bisa berada di rumah dengan adanya aplikasi, terhubung langsung dengan dokter. Kita bisa konsultasi secara online jika kita mengalami gejala ringan atau terkena sakit ringan. Selanjutnya itu, yang ketiga itu, pada saat kita melakukan kerja kelompok, ketika kita diberikan tugas dari dosen, resikonya itu, resiko negatifnya itu, kita keluar akan berkumpul dengan teman-teman, akan memerlukan tenaga dan waktu yang banyak. Tetapi resiko negatif itu bisa kita arahkan ke suatu resiko positif. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah ada, dan kita bisa bekerja sama bersama teman-teman kita untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga tugas-tugas kita bisa kita kerjakan tanpa harus bertemu langsung. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai resiko negatif yang bisa kita bawa ke resiko positif.
dari dampak COVID ini dengan teknologi informasi yang telah ada dan dapat kita gunakan pada saat ini. Nah, lebih dan kurangnya dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.